Hamba Allah yang mulia, Al-Quran sebagai pedoman penyelenggaraan kehidupan umat, maka ia berisi tata kelola ibadah, itu sudah pasti. Kemudian dia berisi tata kelola antar komunitas, kohesivitas manusia dengan manusia lainnya. Ketika kita berinteraksi, maka di sana ada budaya, di sana ada hukum, di sana ada politik, di sana ada ekonomi, di sana ada sosial. Semua peranata sosial kemanusiaan ada tercantum di dalam Al-Quran. Yang paling penting adalah ada dua keadaan. Apakah yang pertama, ketika seseorang memahami teks Al-Quran dikontekstualkan dalam keadaan terkini, maka akan mendorong lahirnya sebuah ilmu. Itu yang pertama. Atau yang kedua, ilmu sudah ketemu, tetapi dicari referensinya kepada Al-Quran sebagai legalitas sebuah ilmu itu. Tidak lepas daripada dua perkara itu. Nah, kita harus berpikir ke depan adalah bagaimana interkoneksitas ilmu yang berkembang dalam konteks terkini ini itu merupakan bangunan daripada spirit Al-Quranul Karim. Inilah yang menjadi tugas pokok kita. Saya pikir itu tidak menjadi sesuatu yang ekstrim, bahwa setiap temuan-temuan itu berbasiskan anjuran daripada Al-Quran. Ada level-level atau tingkatan-tingkatan. Yang paling tidak adalah di dalam aktivitas kita ini kita bisa bersama Al-Quran. Ini yang paling penting sebenarnya. Pernahkah kita tahu bahwa ketika beberapa orang sahabat bersama Rasulullah terjadi dialog, maka ditanya oleh sahabat, Rasul, kira-kira siapa yang akan dirindukan oleh surga? Maka Rasul menjawab, dan ini menjadi sebuah hadis, al-jannatu mustaqatun ala arba'ati nafar. Surga itu merindukan 4 golongan, 4 karakter. Yang pertama adalah talil Quran. Yang kedua adalah wahafidil lisan, memelihara komunikasi, pembicaraan. Yang ketiga adalah wa mut'imul ji'an, memberi makan orang yang lapar. Yang keempat adalah siyam fi syahri Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan. Nah, kalau merujuk kepada 4 karakter yang dirindukan oleh surga, berarti membaca Al-Quran itu tidak hanya di bulan Ramadan, iya kan? Karena yang keempat adalah mereka yang berpuasa di bulan Ramadan. Problemnya adalah sebahagian umat ini lebih cenderung mengambil masa atau waktu kehidupannya membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Padahal secara normatif adalah Al-Quran harus menjadi bahagian kehidupan kita. Itu tidak ekstrim. Kalau Al-Quran ini melekat. Misalnya ada waktu-waktu kita tahu bahwa Al-Quran ini sebagai obat, sebagai penawar, sebagai kedamaian. Siapa yang mendengarkannya? Nah, hamba Allah yang mulia, oleh karena itu di bulan penuh Maghfirah ini kita hadirkan diri kita dengan Al-Quran itu sangat bijak. Nah, kalau kita menjadikan Al-Quran jadi integratif atau bahagian dari kehidupan kita, insya Allah itu akan menjadi penerang di alam barzah ketika kita di sana. Secara personal banyak hal di dalam aktivitas kehidupan kita harus berbasis himbauan dan seruan Al-Quranul Karim. Bagaimana beretika, bagaimana berekonomi misalnya tadi, bagaimana berbudaya, bagaimana berpolitik, itu semuanya secara personal kita harus miliki. Mungkin kalau secara kelembagaan ini akan jadi perbedaan-perbedaan cara pandang. Akan ada paradigma yang berkembang, yang berbeda-beda. Itulah entitas kemanusiaan. Hamba Allah yang mulia, oleh karena itu mungkin sebagai bahan renungan kita, marilah kita jadikan Al-Quran ini betul-betul Al-Quranul Karim, bacaan yang mulia, karena ia menjadi bahagian kehidupan kita akan dimuliakan oleh Al-Quran karena bacaan itu. Nggak tahu kita kapan kita dimuliakan karena bacaan Al-Quran.